Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ingkang minulya Bapak Sumarno kalian Ibu, ingkang minulya Bapak Sutarno kalian Ibu, temanten kekalih para alim ulama, Bapak Camat lan sedayanipun para hadirin ingkang minulya. Kula ngadeg wonten mriki kewajiban kajibahan maringi ingkang kasebat mauidhah hasanah. Kula dipun dawuhi paring mauidhah hasanah jalaran anak kula kekalih menika anak kula murid Pondok Modern Darussalam Gontor ingkang kakung wonten kampus kakung, ingkang putri wonten kampus putri. Lho kok iso ketemu? Nggih jalaran WA niku kathah teko kendindi teng kluyur mboten kecetruk mboten ketemu ananging saged pinanggih wonten ing udara, internet lan sapiturutipun. Ananging yang pokok yektosipun kita saking Gontor matur nuwun dumateng panjenengan sedaya, matur nuwun dumateng temanten kekalih ingkang sampun jejodohan. Jalaran cita-cita kita wonten ing Gontor menika menawi pados ngupadi jejodohan jodoh supados sami-sami alumni Gontor. Menika setunggal misi, sampun setunggal agami, setunggal misi, setunggal niat pramila saged bangun Bali Wisma kanthi insyaallah mawaddah warahmah sakinah. Nggih. Bapak lan sederek-sederek sedaya, kula wau dipun wastani pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor. Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor menika jumlahipun 3. Jadi antaranipun setunggal lan setunggalipun menika sami-sami pimpinanipun. Ingkang setunggal Bapak Kyai Haji Hasan Abdullah Sahal, putra pendiri. Ingkang nomor kalih Bapak Kyai Haji Amal Fatullah Zarkashi, putra pendiri. Lan ingkang kaping 3 kula menika mboten pendiri, mboten dzuriyah, ananging kula menika kapilih dados pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor. Bapak lan ibu-ibu sederek-sederek sedaya ingkang kalih mboten saged rawuh wonten ing mriki jalaran wonten tugas ingkang mboten saged dipun tinggalaken. Bapak lan ibu-ibu sederek-sederek sedaya sampun kaweling kala wau sampun ngantos jam 12:00. Menawi jam 12:00 menika sampun gantos dinten saking esuk dumateng sore lingsir sengenge pramila lan menika sampun jam 11:30. Insyaallah ingkang kula aturaken mangke sanes mauidhah hasanah ananging kesimpulan mauidhah hasanah sekedhik kemawon, mugi-mugi ingkang sekedhik menika lau saged dipun eling-eling kalian anak kula kekalih. Anak kula kekalih menika yektosipun ingkang dados sasaran mauidhah hasanah kula. Dados mauidhah menika sanes kagem panjenengan Bapak undangan sedaya, aning khususipun kangge anak kula kalih menika. Mirengaken saged, mboten mirengaken nggih saged. Lenggah wonten ing nggih saged, buyar nggih saged. Ananging menawi bubar buyar menika sanes kekuasaan kula. Mangke kula menika dipun tuduh membubarkan pertemuan.
Pramila Bapak lan sedherek-sedherek sedaya ingkang pokok nasihat kula dumateng anak kula kekalih menika inggih menika ayat Al-Qur'an wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ingsun ora nyipta jin lan mangsa kejaba supaya ibadah marang ingsun, marang Allah. Menika maknanipun liya'budun nyembah dumateng Gusti Allah menika selawase urip mboten kendhat kados kang ngendikaaken wonten hadis Nabi menika bilih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanihi eling marang Gusti Allah sembarang wektu menika ingkang kasebat ibadah. Wonten ing agami kita wonten ingkang kasebat rukun Islam, rukun iman. Ibadah wonten rukun Islam, wonten syahadat, salat, haji menika ibadah. Ananging mboten menika kemawon ingkang kasebat ibadah. Bukan itu saja yang disebut ibadah. Semua kehidupanmu adalah untuk ibadah. Bagaimanapun yang kamu perbuat adalah ibadah. Maka sebenarnya antara dunia dan akhirat itu tidak berpisah. Di dunia ini ya di akhirat itu. Wonten ing donya menika sami kemawon wonten ing akhirat. Maknanipun menapa ingkang kita lampahi wonten ing donya menika inggih menapa ingkang badhe kita unduh mangke wonten akhirat. Pramila boten wonten perbedaan perpisahan antarane dunia lan akhirat. Sedaya ingkang kita lampahi menika kangge urusan akhirat. Pramila nyembah dumateng Gusti Allah mboten namung awujud salat, zakat, poso, haji, ananging sedaya tindakan menika saged kasembat ibadah. Anakku berdua nanti kalau sudah berkeluarga tentu saja akan mengalami bahagia dan derita. Tidak terus berbahagia, nanti akan mengalami sesuatu yang mungkin tidak mengenakkan. Tetapi niatilah semuanya itu, hadapilah semuanya itu, sikapilah semuanya itu lillahi ta'ala. Itu namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu sekarang sedang duduk berdua, berdampingan, dalam hati itu berdebar-debar, senang dan lain sebagainya, berbahagia pada waktu ini, tetapi ini sebenarnya adalah juga untuk ibadah. Iltamizur rizqa bin nikah. Itu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu berbuat apa saja kepada istrimu adalah ibadah, mencari nafkah adalah ibadah, sholat adalah ibadah, semuanya itu akan menjadi ibadah karena semuanya nanti akan kita ambil, kita petik, kita raih, kita unduh nanti di akhirat. Jadi sisinya ini kita mengupload, nanti di akhirat kita mendownload. Jadi nanti di downloadnya di akhirat nanti semuanya akan diambil nanti. Nah sebenarnya apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu rasakan itu sebenarnya adalah ibadah. Kalau kamu dalam keadaan gembira kemudian berfoya-foya lupa akan yang memberinya, itu menjadi bukan ibadah, itu menjadi bala. Akan menjadi ibadah kalau kamu bersyukur. Dalam keadaan kenikmatan yang kamu capai, kamu rasakan, kamu bersyukur. Apapun kamu bersyukur, ini akan menjadi ibadah. Di dalam keadaan kurang nikmat, kurang enak, sengsara dan lain sebagainya, harus sabar. Itu ibadah. Itu ibadah. Ibadah itu bukan hanya muamalah dengan manusia saja, tetapi ibadah juga bisa diperlakukan perlakuan muasyarah kita, muamalah kita dengan makhluk yang lain. Ini adalah ibadah. Kamu memberi makan kucing kalau kamu punya kucing kelaparan, kucing sakit, kamu tolong, itu termasuk ibadah. Bahkan ada nyamuk. Ini kalau nyamuk boleh tidak dikeplek. Jangan-jangan ada nyamuk, biarkan saja saya ibadah. Itu bukan ibadah. Itu latul aidikum fitahluka. Jangan sampai mencampakkan dirimu di dalam kerusakan. Kalau seluruh nyamuk bisa menggigitnya dan dibiarkan saja, itu tidak ibadah. Kalau ada seperti itu harus kita jaga supaya kita ini menjaga kesehatan. Itu termasuk ibadah. Jadi ibadah itu banyak sekali.
Menolong siapa saja itu ibadah. Kalau akan memberi pengemis, jangan melihat-lihat pengemis itu siapa, tapi karena dia menderita, kita perlu memberinya. Jangan melihat agamanya apa, jangan melihat bangsanya apa, jangan melihat sukunya apa, jangan melihat saudaranya apa, jangan melihat mazhabnya apa, jangan melihat partainya apa. Tidak perlu. Kalau memang kita memberikan kepada orang fakir miskin, itu sudah menjadi ibadah. Siapapun yang kamu beri, siapapun yang kamu tolong, maka di dalam kehidupanmu nanti kami harapkan, kami ingatkan, kalaupun kamu lupa, kalaupun kamu berselisih pendapat, kembalilah kepada pelajaran yang ada di Pondok Modern Darussalam Gontor. Ada perselisihan, oh ini ingat mahfudhot, oh ini ingat tafsir, oh ini ingat hadis, oh ini ingat mutolaah, dan lain sebagainya, supaya dikembalikan lagi kepada ingatan yang pertama kali dulu mendapatkan pelajaran di Pondok Modern Darussalam Gontor. Ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, anak-anakku berdua betul-betul bisa mengarungi hidup ini dengan ikhlas, dengan istiqomah, dengan betul-betul bahagia, merasakan kebahagiaan. Kita membuat segala sesuatu, merasakan segala sesuatu di Indonesia, di dunia ini dengan rasa bahagia. Dengan rasa bahagia kita tinggal menyikapi bagaimana keadaan itu. Kalau ada sesuatu bencana, kita bisa menjadi balak dan bisa menjadi rahmah. Ini kalau balak itu ya, kalau kita tidak kita melawan, kita mengeluh, itu namanya menjadi balak. Tapi kalau kita sabar, kita taat patuh pada Allah, itu menjadi rahmah. Maka di dalam kehidupan ini nanti kami harapkan bagaimana kamu menanggapi situasi dan kondisi. Ikhlas lillahi ta'ala, banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Puncak keikhlasan adalah puncak kesyukuran. Kita tidak akan bisa ikhlas kecuali kita bersyukur. Kita tidak bisa bersyukur kecuali kita ikhlas. Kita tidak bisa bahagia kecuali kita ikhlas dan syukur. Maka perbanyaklah syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita memuji Allah yang telah memberikan hidup kepada kita ini dengan berbagai macam perlengkapan yang telah tersiapkan di dunia ini. Jadi semua disiapkan untuk kita manusia ini, kita tinggal memanfaatkannya, menikmatinya dan mensyukurinya. Saya kira ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada arti dan gunanya bagi Anda berdua dan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita tetap ikhlas lillahi ta'ala, kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita selalu berpegang teguh kepada agama yang diberikan Allah kepada kita semuanya, sehingga kita ini bisa selamat di dunia dan akhirat. Kados mekaten ingkang kula aturaken, mugi wonten ginanipun, kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.